Sebelumnya, teman-teman telah mempelajari tentang konsep eksponen dan penggunaannya dalam matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang inverse dari eksponen, yakni logaritma. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Puji Quran Al-Haq, dan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar dari logaritma beserta sifat-sifatnya. Nah, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi, pada intinya, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, logaritma dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Beberapa di antaranya, yakni membantu kerja alat pengukur kekuatan gempa atau seismograf, menentukan order reaksi dalam ilmu laju reaksi kimia, menentukan koefisien serap bunyi dalam ilmu akustik, menghitung bunga bank, hingga menghitung laju pertumbuhan penduduk, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian pertama, yakni definisi logaritma. Nah, teman-teman sebelumnya telah mengenal tentang bentuk pangkat atau eksponen, yakni A berpangkat N adalah bentuk perkalian bilangan A dengan dirinya sendiri sebanyak N kali atau N faktor. Jika bentuk pangkat ini kita tuliskan sebagai A berpangkat N sama dengan X, maka kita dapat memperoleh bentuk logaritma atau inverse dari bentuk pangkat ini, yakni A log X sama dengan N, di mana A adalah bilangan pokok atau basis dan X adalah hasil pemangkatan. Adapun N adalah pangkat yang ingin kita cari. Nah, jadi definisi dari logaritma ini bisa kita tuliskan, jika A berpangkat N sama dengan X, maka A log X sama dengan N. Dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan A ini lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. X adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, di mana X ini besar 0 dan N adalah besar pangkat atau nilai logaritma. Cara mudah untuk memahami bagaimana logaritma ini dapat kita gunakan, yakni A log X sama dengan N. Artinya, A berpangkat berapa menghasilkan X. Nah, dia harus berpangkat N. Jadi A log X sama dengan N artinya A pangkat berapa dapat X. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Contohnya, 7 log 7 sama dengan 1. Mengapa? Karena 7 berpangkat 1 sama dengan 7. Jadi untuk sifat yang pertama ini kita peroleh bahwa basis dan numerusnya sama. Jadi A log A sama dengan 1. Sifat yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Mengapa? Karena suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi basis berapapun jika kita memiliki bentuk A log 1 ini adalah 0. Contoh 7 log 1 sama dengan 0. Karena 7 berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat penjumlahan, yakni A log X ditambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Kita bisa lihat bahwa dua bentuk yang dijumlahkan ini memiliki basis yang sama. Jadi syarat agar sifat penjumlahan ini bisa digunakan, ada basis yang terdapat pada bentuk logaritma tersebut harus sama. Adapun sifat pengurangan pada sifat yang keempat, yakni A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. Jadi kita cukup membagi numerus pada kedua bentuk logaritma tersebut dengan syarat yang sama dengan sifat penjumlahan, yakni basisnya haruslah sama. Sebagai contoh, kita mempunyai bentuk 2 log 3 ditambah 2 log 5 dikurang 2 log 1. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Pertama, kita bisa menggunakan sifat penjumlahan dan perkalian. Akan kita kali jika memenuhi sifat penjumlahan dan akan kita bagi numerusnya jika memenuhi sifat pengurangan. Kita lihat bahwa ketiga basis dari bentuk logaritma ini adalah sama, yakni 2, sehingga kita dapat mengalihkan dan membagi, yakni 2 log 3 dikali 5 dibagi 1, hasilnya adalah 2 log 15. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan sifat yang kedua, yakni 2 log 1 hasilnya adalah 0. Karena bilangan apapun yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1, sehingga 2 log 1 sama dengan 0. Jadi kita cukup mengalihkan numerus antara
bentuk logaritma 2 log 3 ditambah 2 log 5, yakni 2 log 3 dikali 5. 3 kali 5, 15. Kita peroleh jawaban yang sama dengan cara yang pertama, yakni 2 log 15. Selanjutnya yaitu sifat yang kelima, dan sifat yang keenam disebut juga sebagai sifat pangkat dari logaritma, di mana jika kita menemukan bentuk logaritma A logaritma X berpangkat N, maka N ini bisa kita jadikan sebagai pengali di depan, didapat N dikali A log X. Nah, begitu juga dengan sifat yang keenam, jika yang berpangkat adalah basisnya, maka pangkatnya ini kita cukup pindahkan ke depan, tetapi dia adalah yang dibagi, atau dia menjadi penyebut. Seperti pada sifat kelima, untuk numerus yang berpangkat, kita cukup pindahkan pangkatnya ke depan menjadi pengali, kita mendapat M per N dikali A log X. Cukup jelas ya teman-teman? Kita masuk ke contoh soal. Jika kita mendapatkan bentuk 2 log 32 ditambah 3 log 81, nah di sini kita tidak memungkinkan untuk menggunakan sifat penjumlahan, karena basis yang tertera pada soal ini tidaklah sama. Tetapi kita bisa lihat bahwa 32 ini sama juga hasilnya dengan 32 ini sama juga dengan 2 berpangkat 5, begitu juga dengan 81 itu adalah 3 berpangkat 4. Maka kita bisa mengubah bentuknya terlebih dahulu menjadi 2 log 2 berpangkat 5 ditambah 3 log 3 berpangkat 4. Nah, di sini kita menggunakan sifat yang kelima tadi, di mana 2 log 2 berpangkat 5, 5-nya pindah ke depan menjadi pengali, kita dapat 5 kali 2 log 2, dan juga 3 log 3 berpangkat 4, 4-nya pindah ke depan menjadi pengali, sehingga didapat 4 dikali 3 log 3. Nah, kita tahu bahwa 2 log 2 artinya basis dan numerusnya sama, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, di sini kita peroleh 2 log 2 itu 1, 3 log 3 juga 1, sehingga 5 dikali 1 ditambah 4 kali 1 sama dengan 9. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 9. Kita lanjut ke sifat yang ke-7 dan ke-8. Ini adalah sifat pangkat dari logaritma, di mana A berpangkat A log X, hasilnya adalah X. Jadi saat suatu bilangan A berpangkat suatu basis A juga A log X, maka hasilnya adalah numerus dari pangkat bilangan tersebut, yakni X. Begitu juga dengan sifat yang ke-8, yakni A berpangkat B log C, artinya bilangan yang berpangkat tersebut kita tukar dengan numerus pada pangkatnya. Nah, sebagai contoh, yakni 5 berpangkat 5 log 3. Di sini kita bisa lihat bahwa pangkatnya itu memiliki basis 5, yakni 5 log 3. Basisnya itu sama dengan bilangan basis pada pangkatnya, yakni 5 juga, maka kita bisa menuliskan hasilnya sebagai 3. Ada juga E berpangkat ln X, di mana ln adalah logaritma natural yang memiliki basis E. Jadi karena basis pada pangkatnya ini E, begitu juga dengan karena basis pada pangkatnya ini E, dan bilangan yang dipangkatkan itu E juga, maka kita bisa tuliskan bahwa E berpangkat ln X ini hasilnya adalah X. Nah, untuk sifat yang ke-9 dan ke-10 ini kita sebut sebagai sifat perubahan basis, di mana untuk sifat ke-9 kita memperoleh A log X sama dengan P log X per P log A. Kita bisa membentuk suatu basis baru, yakni P, di mana log X atau log numerusnya dibagi dengan P log basisnya, yaitu log A. Begitu juga dengan sifat yang ke-10, kita bisa menukarkan antara basis dan numerus, yakni A log X sama dengan 1 per X log A. Sebagai contoh, jika kita mempunyai 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B, maka berapakah hasil dari 12 log 75 dalam bentuk A dan B? Artinya jawaban yang kita inginkan ini dalam bentuk A dan B. Bagaimana cara menjawabnya? Kita menggunakan sifat-sifat perubahan basis tadi, yakni 12 log 75 ini basisnya, di mana kita memikirkan angka apa yang sekiranya cocok dan kita bisa menggunakan diketahui tadi, yakni 5 log 3 sama dengan A dan 3 log 4 sama dengan B.
Nah, maka kita peroleh di sini log 75 kan 3 dikali 25 dan 12 itu adalah 3 dikali 4. Maka di sini kita bisa merubah basisnya menjadi basis 3, yakni 3 log 75 per 3 log 12 sama dengan, nah 75 ini kita bisa faktorkan menjadi 3 log 3 dikali 25. 12 juga kita faktorkan menjadi 3 log 3 dikali 4. Nah, kita menggunakan sifat penjumlahan di mana yakni suatu logaritma itu bisa kita kali numerusnya apabila ia memiliki basis yang sama. Nah, kita putar, kita balik sifat pada penjumlahan tadi yang sebelumnya dikali kita menjadikannya bentuk penjumlahan logaritma, yakni 3 log 3 ditambah 3 log 25 per 3 log 3 ditambah 3 log 4. 3 log 25 ini numerusnya bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 log 5 pangkat 2, sehingga kita dapat 3 log 3 ditambah 3 log 5 pangkat 2 per 3 log 3 ditambah 3 log 4. Nah, 3 log 3 seperti kita tahu itu hasilnya 1, dan kita menggunakan sifat pangkat, jadi 5 pangkat 2, 2-nya ini kita pindahkan ke depan, didapat 2 dikali 3 log 5 per 1 ditambah 3 log 4. Sehingga kita peroleh 1 ditambah 2 dikali, nah 3 log 5 itu bisa kita ubah, kita tukar basis dan numerusnya, tapi bentuknya itu seper. Jadi 3 log 5 kita bisa ubah bentuknya menjadi seper 5 log 3. Nah, 5 log 3 ini kan A, jadi kita bisa tulis 1 ditambah 2 dikali seper A per, nah 3 log 4 ini B, maka kita tuliskan 1 ditambah B. Hasilnya di sini kita sederhanakan didapat A ditambah 2 per 1 tambah B dikali A. Nah, sifat yang ke-11 yakni A log X dikali X log B sama dengan A log B. Jadi saat kita mengalihkan dua buah bentuk logaritma, nah numerus pada bentuk yang pertama itu sama dengan basis pada bentuk logaritma yang kedua, di sini kita bisa langsung ambil awal dan akhirnya saja. Basis untuk logaritma yang pertama yakni A log numerus pada bentuk logaritma yang terakhir yakni B, A log B. Sebagai contoh, A log seper B dikali B log seper C dikali C log seper A. Di sini kita bisa menggunakan dua sifat yakni A log X berpangkat N sama dengan N dikali A log X. Tentu saja kita menggunakan sifat yang ke-11 tadi. Nah, di sini kita sederhanakan, kita ubah bentuknya seperti yang kita telah pelajari di sifat-sifat perpangkatan, di mana seper B bentuk pangkat positif kita bisa ubah menjadi pangkat negatif menjadi 1 per B itu adalah B berpangkat min 1. Begitu seterusnya untuk seper C dan seper A. Jadi A log B berpangkat min 1 dikali B log C berpangkat min 1 dikali C log A berpangkat min 1. Nah, kita bisa pindahkan pangkat dari numerusnya ini ke depan, diperoleh negatif A log B dikali negatif B log C dikali negatif C log A. Di sini kita langsung ambil basis dari bentuk logaritma yang pertama dan numerus dari bentuk logaritma yang terakhir, karena A log B dikali B log C dikali C log A artinya bilangan-bilangan numerus basisnya ini sama, maka di sini kita dapat negatif A log A. Adapun A log A adalah 1, sehingga hasil yang kita peroleh adalah negatif 1. Sekian pembahasan kita kali ini tentang logaritma. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.